Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ringgi Saputra dengan NIM 23060022. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi untuk memenuhi nilai tugas upload video bab 13 statistika lanjutan dengan sesi 028. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sampaikan materi presentasi. Materi bab 3 kali ini membahas mengenai pengujian hipotesis sampel besar. Pengujian hipotesis sampel besar. Pengertian hipotesis dan pengujian hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Gott and Sestes tahun 1954 menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Kerlinger tahun 1973 menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Selanjutnya, menurut Lin tahun 2007 mendefinisikan yaitu hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengertian pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian, dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi. Apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi? Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Materi selanjutnya yaitu prosedur pengujian hipotesis. Langkah pertamanya yaitu merumuskan hipotesis atau hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata atau disebut juga dengan probabilitas menolak hipotesis. Langkah ketiga yaitu menentukan uji statistik atau alat uji statistik, yaitu uji Z, T kecil, F besar, dan X kuadrat, dan lain-lain. Langkah keempat adalah menentukan daerah keputusan atau daerah di mana hipotesis nol diterima atau ditolak. Langkah kelima yaitu mengambil keputusan. Mengambil keputusan terbagi dari dua, menolak HO dan menolak HO menerima H1. Selanjutnya yaitu langkah merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dikembangkan oleh Fisher yang dikenal sebagai bapak statistika. Fisher membedakan hipotesis menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang didefinisikan hipotesis nol adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan
yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah ditolak. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Setelah merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, maka langkah kedua adalah menentukan taraf nyata atau nilai kritis. Ada juga yang menyebut tingkat risiko yang didefinisikan sebagai taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Selanjutnya, langkah ketiga, menentukan uji statistik. Uji statistik adalah untuk mendapatkan suatu nilai dari sampel guna memutuskan untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Ada berbagai macam uji statistik seperti uji Z, uji T kecil, uji F, dan uji Chi kuadrat. Uji statistik didefinisikan sebagai suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut. Z sama dengan X bar dikurang rata-rata hitung sampel dibagi dengan standar SX atau disebut juga dengan standar error sampel, di mana Z itu adalah nilai Z, X bar rata-rata sampel, min rata-rata hitung populasi, SX standar error sampel, di mana SX sama dengan O dibagi akar N apabila standar deviasi populasi diketahui dan SX sama dengan S dibagi akar N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Materi selanjutnya yaitu uji signifikansi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah ini adalah daerah penolakan HO hanya satu, yaitu terletak di ujung sebelah kanan saja atau ujung sebelah kiri saja. Oleh karena hanya ada satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu A kecil. Dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan ZA kecil. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan HO. Ada dua daerah, yaitu terletak di ujung sebelah kanan dan kiri. Oleh karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata, yang dilambangkan dengan 1/2A. Dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z setengah A. Materi selanjutnya daerah keputusan untuk uji satu arah atau one tile test dengan taraf nyata A5%. Dari slide terdapat dua gambar. Gambar yang pertama, gambar A, yang daerah tidak menolak HO, terdapat daerah tidak menolak H0 dan daerah penolakan H0. Gambar A berisikan H0 sama dengan mu X kecil dari 10,5, H1 mu X kecil Hx besar dari 10,5. Terdapat juga gambar B yang berisikan H0 mu PA kecil dikurang mu P1 besar dari 0. H1 sama dengan mu PA kecil kurang mu P1 kecil dari 0. Materi selanjutnya yaitu contoh uji signifikansi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Yang pertama, ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%. Maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 sama dengan mu kecil dari 10,5, H1 sama dengan mu besar dari 10,5. Untuk tanda kecil dari pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda besar daripada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Yang kedua,
Ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan, hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Maka, H0 sama dengan mu PA kecil dikurang mu P1 besar dari 0. H1 sama dengan mu PA kecil dikurang mu P1 kecil dari 0. Untuk tanda besar daripada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri pada gambar B. Materi selanjutnya daerah keputusan untuk uji satu arah atau one tile test dengan taraf nyata A5%. Dari slide terdapat dua gambar. Gambar yang pertama, gambar A, yang daerah tidak menolak HO, terdapat daerah tidak menolak H0 dan daerah penolakan H0. Gambar A berisikan H0 sama dengan mu X kecil dari 10,5, H1 mu X kecil HX besar dari 10,5. Terdapat juga gambar B yang berisikan H0 mu PA kecil dikurang mu P1 besar dari 0. H1 sama dengan mu PA kecil kurang mu P1 kecil dari 0. Selanjutnya contoh pengujian dua arah. Yang pertama, ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5%. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 dibandingkan dengan mu sama dengan 10,5%. H1 dibandingkan dengan mu tidak sama 10,5%. Yang kedua, ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 bandingkan B sama dengan 0. H1 bandingkan B tidak sama dengan 0. Dengan menggunakan taraf nyata, A sama dengan 0,05 dan karena daerah penolakan H0 ada 2, maka masing-masing daerah mempunyai luas A dibagi dengan 2 sama dengan 0,5 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 0,025. Luas daerah A dibagi 2 sama dengan 0,025 untuk penolakan H0. Maka luas daerah penerimaan H0 sama dengan 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,4750. Maka nilai Z dengan probabilitas 0,4750 adalah 1,96. Selanjutnya contoh pengujian dua arah. Terdapat gambar daerah penerimaan H0. Yang di slide terdapat gambar yang berisikan daerah penolakan H0 sebesar 0,025, daerah tidak menolak H0, dan daerah penolakan H0. Perlu diingat bahwa luas di bawah kurva normal adalah 1. Oleh karena taraf nyata 0,05 dan ada dua daerah penolakan, maka luas masing-masing adalah 0,025. Sehingga luas total menjadi 1 sama dengan 0,95 ditambah 0,025 ditambah 0,025. Kurva nominal juga bersifat simetris. Apabila dibagi menjadi dua bagian, maka luas masing-masing akan sama 0,5. Apabila luas daerah penolakan pada ujung kanan dan sebelah kiri adalah 0,025, maka luas penerimaan H0 sama dengan 0,4750 yang diperoleh dari 0,5 dikurang 0,025. Materi selanjutnya yaitu menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Contoh yang pertama,
Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Consultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana saham dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Pertanyaannya, ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan tarif nyata 5%. Dari slide, langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5% merupakan hipotesis nol. Dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai H0 dibandingkan dengan mu sama dengan 10,5%. H1 dibandingkan dengan mu sama dengan 10,5%. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan, dapat digunakan taraf nyata lainnya. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedangkan probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Dari nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas dengan keputusan H0, yaitu Z A bagi 2 sama dengan A per 2 dikurang 0,5 per 2 sama dengan 0,025 dan nilai kritis Z dari tabel norma adalah 1,96. Langkah ketiga, melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi adalah 10,5%, rata-rata sampel adalah 16,32%, dan standar deviasinya 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S dibagi akar N, sehingga nilai Z adalah Z sama dengan X dikurang mu dibagi Sx sama dengan X dikurang mu per S dibagi akar N, sama dengan 16,32 dikurang 10,5 per 10,46 dibagi akar 30, sama dengan 5,82 dibagi dengan 1,9. Hasil akhirnya adalah 3,06. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Di slide terdapat gambar grafik yang berisikan daerah penolakan H0 yaitu 10 daerah penolakan H0 yaitu 0,025. Daerah tidak menolak H0 0,95 dan daerah penolakan H0 yaitu 0,025. Langkah kelima yaitu mengambil keputusan. Nilai uji Z ternyata terletak pada daerah penolakan H0. Nilai uji Z yaitu Z sama dengan 3,04 terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Selanjutnya, menguji hipotesis proporsi sampel besar. Z sama dengan P kecil kurang P besar dibagi akar P dikurang 1 kurang P per N, di mana Z adalah nilai uji Z, P kecil proporsi sampel,
P besar proporsi populasi, dan N jumlah sampel. Materi selanjutnya yaitu rumus standar deviasi. Distribusi sampling dari selisih rata-rata populasi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Yang rumusnya sigma x1 kurang x2 sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat dikurang n1 ditambah dengan sigma 2 kuadrat per n2, di mana sigma x1 kurang 2 merupakan standar deviasi selisih dua populasi, sigma 1 merupakan standar deviasi populasi 1, sigma 2 merupakan standar deviasi populasi 2, N1 merupakan jumlah sampel pada populasi 1, dan N2 merupakan jumlah sampel pada populasi 2. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Di slide terdapat rumus yaitu Z sama dengan dalam kurung X bar 1 kurang X bar 2 dikali dengan mu 1 kurang mu 2 per Sx1 dikurang X2, di mana Z merupakan nilai uji statistik, X bar 1 kurang X bar 2 merupakan selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2, mu 1 kurang mu 2 merupakan selisih dua rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2, dan Sx1 kurang x2 merupakan standar deviasi selisih dua populasi. Selanjutnya, rumus standar deviasi selisih dua sampel. Standar deviasi selisih dua sampel dapat dicari dengan menggunakan rumus yang terdapat di dalam slide, yaitu Sx1 kurang x2 sama dengan akar dari S1 kuadrat dikurang N1 ditambah S2 kuadrat dikurang N2, di mana Sx1 kurang x2 merupakan standar deviasi selisih dua sampel, Sx1 merupakan deviasi sampel 1, Sx2 merupakan standar deviasi sampel 2, N1 merupakan jumlah sampel 1, dan N2 merupakan jumlah sampel 2. Materi selanjutnya yaitu menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Proporsi dari dua populasi juga mengikuti kaidah normal, begitu juga dengan distribusi selisih dua proporsinya. Oleh sebab itu, proses pengujian selisih proporsi dapat menggunakan distribusi Z. Untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut, terdapat di slide, yaitu SP1 kurang P2 sama dengan akar P1 dikali 1 kurang P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 kurang P2 dibagi N2, di mana SP1 kurang P2 merupakan standar deviasi selisih dua proporsi populasi, P1 merupakan proporsi populasi 1, P2 merupakan proporsi populasi 2, N1 merupakan jumlah sampel pada populasi 1, dan N2 merupakan jumlah sampel pada populasi 2. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut, terdapat di slide, yaitu Z sama dengan P1 kurang P2 dikali P1 kurang P2 dibagi SP1 kurang P2, di mana Z merupakan nilai uji statistik selisih dua proporsi populasi, P1 kurang P2 merupakan selisih dua proporsi sampel 1 dan sampel 2, P1 kurang P2 merupakan selisih dua proporsi populasi 1 dan populasi 2, SP1 kurang P2 merupakan standar deviasi selisih dua proporsi populasi. Selanjutnya, standar deviasi selisih dua sampel adalah sebagai berikut. SP1 kurang, rumusnya terdapat di slide, yaitu SP1 kurang P2 sama dengan akar dari P dikali 1 kurang P dibagi N1 kurang 1 ditambah
P dikali 1 kurang P dibagi N2 kurang 1, di mana P sama dengan Sx, P sama dengan X1 kurang X2 dibagi N1 tambah N2. X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan 2. Materi selanjutnya contoh uji satu arah selisih proporsi. Di slide terdapat contoh yaitu tidak bisa dipungkiri kehadiran media sosial seperti Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, Instagram, dan lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Meski perubahan tersebut juga berbeda-beda bergantung pada geografi, budaya, dan kondisi ekonomi masing-masing. Di samping berbagai perannya tersebut yang semakin digemari masyarakat, media sosial juga menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para sosiolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua, yaitu yang memiliki sisi positif sekaligus dampak negatifnya. Salah satu dampak buruknya adalah meningkatnya kejahatan dunia maya atau cybercrime di media sosial. Untuk mengetahui beberapa besar kejahatan dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa pengguna media sosial. Dari 350 responden remaja, sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 orang ternyata pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam mengalami kejahatan dunia maya. Baiklah, cara menjawabnya terdapat beberapa langkah. Di slide terdapat langkah pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Di langkah pertama kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja kita sebut dengan P1 sama dengan proporsi dewasa kita sebut dengan P2 yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: H0 P1 kurang P2 sama dengan 0, H1 P1 kurang P2 tidak sama dengan 5. Tanda sama dengan dan tidak sama dengan pada hipotesis tersebut menunjukkan adanya pengujian dua arah. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu Z A/2 sama dengan 0,5 dikurang 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,4750, dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Selanjutnya terdapat langkah 3, yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Di slide diketahui X1 sama dengan 150, N1 sama dengan 350, P1 sama dengan 150 dibagi 350 sama dengan 0,43, X2 sama dengan 205, N2 sama dengan 400, P2 sama dengan 205 dibagi 400 sama dengan 0,51. P1 dikurang P2 sama dengan 0,43 dikurang 0,51, hasilnya adalah min 0,07. P sama dengan X1 kurang ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2 sama dengan 150 ditambah 205
dibagi dengan 350 ditambah 400 sama dengan 0,473. Nilai standar error selisih dua proporsi di slide terdapat yaitu SP1 dikurang P2 sama dengan akar P dikali 1 kurang P dibagi N1 kurang 1 ditambah P dikali 1 kurang P dibagi N2 kurang 1 sama dengan akar 0,473 dikali 1 kurang 0,473 dibagi dengan 350 dikurang 1 ditambah 0,473 dikali 1 kurang 0,473 dibagi 400 dikurang 1. SP1 kurang P2 hasilnya adalah akar 0,000714 ditambah 0,000625 hasilnya yaitu 0,0366. Nilai uji statistiknya di slide terdapat yaitu Z sama dengan P1 kurang P2 dikurang P1 dikurang P1 kurang P2 dibagi SP1 kurang P2 sama dengan 0,43 dikurang 0,51 dikurang 0 dibagi 0,0366 hasilnya yaitu min 2294. Langkah keempatnya yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai Z sama dengan 1,96. Di slide terdapat grafik yang berisikan daerah penolakan H0 sebesar 0,025, daerah tidak menolak H0 sebesar 0,95, daerah penolakan H0 0,025. Langkah kelima yaitu menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan min 1,96. Sedangkan nilai uji statistik min 2,29 berada di daerah penolakan H0. Ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0. Atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Materi selanjutnya yaitu jenis kesalahan 1 dan 2. Materi selanjutnya yaitu pengertian jenis kesalahan 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Materi selanjutnya yaitu masih dengan pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Di slide terdapat tabel yang berisikan apabila situasi H0 dengan keputusan benar, maka terima H0 keputusan tepat 1 kurang 2 dan tolak H0 kesalahan jenis 1 atau A. Apabila keputusan H0 salah, maka terima H0 kesalahan jenis 2 atau beta. Tolak H0 keputusan tepat 1 kurang beta. Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini untuk memenuhi tugas nilai video presentasi bab 13. Baiklah, apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian pada saat presentasi tadi, mohon dimaafkan. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.